Negeri ini memang paling pintar kalau urusan curiga. Begitu mendengar ada anggaran pembangunan fisik yang turun drastis dari pagu awal, refleks sebagian orang bukan bersyukur karena ada efisiensi, tapi langsung ngegas, itu sebagai bentuk praktik korupsi. Jari-jari di media sosial langsung mengetik dengan penuh keyakinan, seolah-olah mereka adalah auditor ulung yang paham seluk-beluk manajemen konstruksi skala besar. Padahal, jangankan menghitung rencana anggaran biaya korporasi, menghitung pengeluaran dapur sendiri di akhir bulan saja, mereka kadang kalang kabut. Riuh rendah inilah yang belakangan menimpa proses pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Banyak pihak yang matanya langsung melotot ketika mengingat paparan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara di DPR RI. Saat itu Agrinas menganggarkan biaya pembangunan awal untuk setiap gerai mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Angka itu adalah pagu rata-rata, sebuah plafon estimasi nasional yang rasional untuk membangun di atas lahan 600 meter persegi, lengkap dengan fasilitas toko, klinik desa, gudang pupuk, sampai gudang besar. Namun begitu realisasi di lapangan berjalan, muncul suara para kontraktor yang justru tak terlibat, bahwa nilai pengerjaan fisiknya ternyata berbeda di kisaran 800 juta hingga 900 juta saja. Bagi kaum pemburu skandal dan pengamat instan, selisih tersebut adalah mangsa empuk untuk digoreng sebagai isu kebocoran anggaran. Padahal, tuduhan itu hanya menunjukkan satu hal, ketidakpahaman akut tentang bagaimana sebuah korporasi besar seperti Agrinas Pangan Nusantara mengelola proyek skala masif. Mereka pikir proyek ini dikerjakan secara eceran seperti membangun ruko di gang sebelah. Kenapa angka 1,6 miliar rupiah itu bisa dipangkas hingga tersisa sekitar 50% di lapangan? Ini bukan karena keajaiban atau pemotongan kualitas secara ilegal. Ini adalah buah dari hasil kajian mendalam dan strategis belanja yang dilakukan Agrinas Pangan Nusantara. Faktor pertama adalah kekuatan skala ekonomi. Angka 1,6 miliar adalah estimasi harga satuan umum jika material dibeli secara normal. Tapi Agrinas tidak sedang membangun satu atau dua gerai. Mereka ditugaskan berdasarkan Impres 17 tahun 2025 membangun puluhan ribu gerai secara serentak di seluruh Indonesia. Nah, ketika sebuah korporasi membeli semen, besi, baja ringan, keramik, hingga perangkat bangunan langsung ke pabrik dan distributor utama dalam volume raksasa, diskon yang didapat jelas gila-gilaan. Harga per meter persegi yang tadinya dianggarkan rata-rata 2,9 juta rupiah, otomatis bisa ditekan seminimal mungkin berkat volume pembelian. Faktor kedua adalah standarisasi desain replikatif. Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dibangun dengan denah dan spesifikasi yang seragam di setiap wilayah. Tidak ada biaya tambahan untuk menyesuaikan desain yang rumit dari nol di setiap titik. Begitu kajian teknis dari Agrinas menetapkan metode pembangunan modular yang cepat, waktu pengerjaan bisa dipangkas. Waktu adalah uang. Semakin cepat selesai, semakin kecil ongkos harian pekerja yang harus dibayarkan. Faktor ketiga adalah rantai pasok yang bersih. Agrinas melakukan belanja dan distribusi material secara terpusat dan terarah berdasarkan hasil kajian mereka. Ini memangkas keberadaan maklar proyek dan subkontraktor berlapis yang biasanya ikut mengambil untung di setiap tikungan jalur distribusi. Hasilnya sebuah penghematan yang real, angka 800-900 juta rupiah rata-rata di Pulau Jawa yang dihitung kontraktor di lapangan adalah potret asli dari biaya fisik konstruksi yang sudah dibersihkan dari lemak-lemak inefisiensi pasar eceran. Dan faktor terakhir adalah konsep karya bakti padat karya, sebuah semangat gotong royong yang kembali dihidupkan dalam urusan membangun fisik bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ketidakpahaman publik ternyata tak berhenti di urusan semen dan besi saja. Bahkan, Agrinas menghemat anggaran sampai 70 triliun untuk belanja kelengkapan gerai karena tidak mengikuti pengadaan konvensional ala e-katalog. Dibandingkan pembelian lewat e-commerce pun masih jauh lebih murah. Jadi begini Pak, kita ini kan dalam pengadaan di Koperasi Desa Merah Putih ini, kita mencoba melakukan efisiensi yang secara maksimal. Nah ini dari sini nanti teman-teman bisa ngelihat bagaimana kita lakukan efisiensi, dan ini akan kita kasih, saya minta kalau bisa ini nanti ditampilin bahwa bagaimana efektif efisien yang kita lakukan, dan semoga ini nanti bukan hanya untuk
tampil di retorika, tetapi ini akan jadi benchmark. Nah, kita minta juga pada Menteri Keuangan ke depannya patokan harga-harga ini bisa dijadikan sebagai benchmark untuk pengadaan, sehingga kita bisa melakukan, negara bisa melakukan efisiensi yang luar biasa, supaya kita bisa menggunakan APBN kita secara maksimal gitu. Nah, selain itu kita juga nanti di sini kita tunjukkan bahwa semua pengadaan itu kita di sini kita poin per poin kita tulis bahwa apabila pengadaan yang ada di sini yang harga bisa lebih mahal, ada yang jual lebih murah daripada yang kami beli, berarti si penjual, dan kebetulan kami berkontrak harus langsung sama produsennya. Oh, jadi nggak lewat retailer gitu Pak, nggak ya? Tidak, kami harus ambil langsung dengan produsen. Produsen harus mau mengembalikan harga dari selisih daripada harga dengan yang termurah yang ada. Jadi ini untuk menjamin supaya ini jadi bom benaran ini buat Indonesia. Kalau kita melakukan pengadaan secara efektif efisien, saya rasa semua ini bisa dijadikan sebagai benchmark. Wah, luar biasa ini Indonesia ke depannya gitu. Betul, jadi nilai kontrak di sini kalau kita gunakan e-commerce itu kita selisihnya 44 triliun. Kalau kita e-commerce termurah ya Pak? Termurah. Kalau kita menggunakan marketplace berarti selisihnya sekitar 25. Nah, ini fakta-faktanya, data-datanya, semua detailnya ada di sini, dan barang-barang yang harga yang ada di sini itu secara prorata. Jadi sudah kita hitung dan itu barangnya sampai di tempat, termasuk ongkos kirim, termasuk instalasi, termasuk pemasangan, itu semua sudah termasuk. Jadi begitu gerai berdiri, giliran urusan manajer koperasi yang diributkan oleh mereka yang hobi nyinyir. Banyak yang bingung. Mereka mempertanyakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mempekerjakan manajer yang direkrut negara dan ditugaskan secara resmi oleh Agrinas. Mereka menuding itu berlebihan dan menyalahi marwah koperasi lawas. Agrinas merekrut para manajer ini bukan untuk dijadikan pegawai kantoran pajangan yang duduk manis menerima gaji buta. Mereka direkrut, dididik, dan ditempatkan di setiap gerai untuk menjalankan fungsi dan tugas manajerial yang super ketat. Ingat, ini adalah jaringan gerai modern berbasis digital yang terintegrasi. Kalau pengelolaan manajemen operasional harian, sistem rantai pasok komoditas pangan, hingga tata kelola keuangan digitalnya diserahkan kepada sembarangan orang tanpa kualifikasi, gerai ini dijamin akan bangkrut dalam hitungan bulan. Fungsi utama manajer yang ditempatkan Agrinas adalah menjadi motor penggerak ekonomi desa, menjadi patron bagi warga desa. Tugas mereka sangat spesifik, mengelola ekosistem pangan lokal, serta memastikan distribusi pupuk dan sarana produksi pertanian dari pusat sampai ke petani desa tanpa hambatan, seperti tengkulak misalnya. Mereka juga bertugas menyerap hasil panen masyarakat untuk disalurkan ke jaringan distribusi nasional. Betul, jadi mereka akan hadir untuk mendampingin koperasi selain daripada kegiatan retail koperasi itu, mereka juga akan hadir untuk berdampingan dengan petani-petani di desa, dan mereka akan tumbuh menjadi intelektual organik yang mengerti terkait ekonomi kerakyatan, yang dia belajar dari masyarakat itu sendiri, melayani masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan intelektual yang datang dari luar yang mengajarkan dan menggurui seolah-olah mereka paling ngerti tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat desa itu, tetapi masyarakat desa itu didampingi dan diarahkan, dan mereka yang paling tahu apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi intelektual organik ini selama ini tidak pernah dikasih ruang. Jadi warga negara tidak pernah dikasih kesempatan untuk hadir mewakili koperasi untuk mendampingi petani-petani atau rakyat di desa untuk membangun ekonominya. Jadi selama ini yang tumbuh adalah individu-individu yang dengan di backup oleh orang-orang yang punya finansial atau punya kapital untuk memecah belah masyarakat di desa, membiayai mereka dalam setiap kegiatan ekonomi mereka, tapi dari situ membuat mereka menjadi individualistis dan tidak lagi secara bergotong royong dan secara kekeluargaan membangun kekuatan ekonomi mereka gitu. Mereka memegang kendali atas efisiensi bisnis gerai di tingkat akar rumput, memantau perputaran modal,
dan memastikan asas transparansi pelaporan keuangan berjalan secara real time ke sistem pusat. Jadi, bagi mereka yang berisik mempertanyakan kenapa manajemen harus diatur sedemikian profesional oleh Agrinas, jawabannya sederhana, agar koperasi ini tidak bernasib tragis seperti koperasi-koperasi jadul yang mati suri karena salah urus. Negara memastikan investasi triliunan ini dijaga oleh orang-orang yang kompeten, bukan oleh panitia dadakan. Lucunya, di negeri ini ketika sebuah proyek korporasi berhasil melakukan efisiensi hingga menghemat uang anggaran fisik hingga setengahnya, lalu menempatkan sistem manajemen profesional demi menjaga keberlanjutan usaha, pihak yang mengeksekusi justru dicurigai. Pola pikir para penuduh ini sungguh ajaib, seolah-olah sebuah proyek baru dianggap jujur dan bersih bila anggarannya dihabiskan total tanpa sisa, mentok sampai batas 1,6 miliar rupiah. Mereka juga ingin tak perlu ada manajer-manajer agar gampang diotak-atik. Tuduhan korupsi yang dialamatkan pada selisih anggaran maupun sinisme terhadap penempatan manajer ini hanya cerminan dari mereka yang tidak mampu membedakan antara pagu anggaran dan realisasi belanja real di lapangan, serta buta akan pentingnya fungsi good corporate governance atau tata kelola korporasi. Bagi proyek strategis seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sisa anggaran ratusan juta dari hasil kajian Agrinas ini adalah efisiensi biaya yang berhasil diselamatkan untuk menjaga kesehatan finansial program secara keseluruhan. Mereka yang masih gemar berteriak korupsi tanpa pernah membaca rincian nota belanja dan yang meributkan penempatan manajer profesional tanpa tahu beratnya fungsi operasional manajer di lapangan, ada baiknya belajar lagi ilmu manajemen aset dasar, supaya paham bahwa menekan biaya konstruksi lewat pembelian massal itu namanya efisiensi bisnis, dan menempatkan manajer terlatih itu namanya profesionalisme. Suara mereka ibarat kaleng rombeng yang bising tanpa makna. Agrinas sudah menunjukkan cara kerja korporasi modern yang melek angka dan melek tata kelola. Yang perlu dimodernisasi sekarang tampaknya adalah logika berpikir para pembenci koperasi gaya baru ini. Men of our time.